Halo guys, kembali lagi di podcast Triple L. Gimana nih kabar kalian semua? Yang pastinya semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Bener banget tuh. By the way, kita mau bahas apa sih hari ini? Topik hari ini lumayan berat sih buat dibahas, karena hari ini kita bakal angkat topik tentang bullying dan kesehatan mental. Wah, ternyata hari gini masih banyak ya kasus-kasus bullying. Iya, masih banyak banget kasusnya. Bahkan masih banyak kasus yang belum terungkap. Contohnya yang baru-baru ini terungkap itu kasus anak SD yang bunuh diri karena dibully gak punya ayah. Aku pertama kali dengar berita itu miris banget tahu. Masa masih kecil udah harus nanggung beban seberat itu? Iya, miris banget. Para pelaku pembulian juga tega-teganya ngelakuin itu. Mereka dihukum nggak tuh? Soalnya itu kan termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Katanya sih masih diperiksa ya pelakunya. Semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal deh. Iya, gak adil banget kalau pelaku masih bisa hidup bebas. Padahal keluarga korban pasti menderita dan trauma karena kehilangan anggota keluarganya. Bener, masih banyak orang yang anggap enteng soal bullying ini. Coba kalau mereka pahami, seburuk apa efek bullying ke korbannya. Aku yakin hal semacam ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku setuju sama kamu, Vel. Setiap orang kan punya hak asasi untuk merasa aman. Perundungan jelas-jelas melanggar hak asasi yang ini. Benar, perundungan juga bisa buat seorang jadi depresi tahu. Anak SD yang bunuh diri ini diduga mengalami depresi soalnya, makanya dia berani ngelakuin hal itu. Pas tahu berita ini, aku jadi keinget sama buku novel yang pernah aku baca deh. Sama-sama menyayat hati banget. Wah, buku yang kamu baca apa tuh, Vel? Buku yang aku baca judulnya The Midnight Library. Itu buku yang tentang depresi itu nggak sih? Aku pernah dengar soalnya, tapi belum pernah baca. Iya benar, itu buku yang menceritakan tentang Nora, si tokoh utama yang menderita depresi. Di cerita itu, Nora mutusin buat bunuh diri. Ya ampun, serius tuh. Iya, serius. Tapi akhirnya dia nggak jadi bunuh diri dan mutusin buat ngelanjutin hidupnya karena dia jadi sadar kalau hidupnya itu berharga. Oh, jadi bukunya pengen supaya kita ingat kalau hidup kita itu berharga ya. Terus penulisnya mau supaya kita terus berjuang demi hidup kita sendiri, biarpun ada banyak kesulitan. Iya benar, makanya itu jadi salah satu buku favoritku. Pesan yang dikasih sama penulisnya tuh dalam banget. Berarti bukunya ngajarin kita buat memaknai proklamasi kemerdekaan kita gak sih? Iya sih kayaknya. Soalnya kan si Nora itu berarti udah bebas dari rasa penyesalan. Terus dia mutusin untuk lanjutin perjuangan dia untuk bertahan hidup. Iya, sama kayak proklamasi Indonesia yang menjadi tanda kebebasan Indonesia dari penjajah dan berjuang untuk menjadi sebuah negara sendiri. Bener tuh. Aku jadi pengen baca bukunya deh. Aku juga. Baca deh, worth it banget soalnya. Aku ingat banget sama salah satu quotes-nya. And even if you are a pawn, maybe we all are, then you should remember that a pawn is the most magical piece of all. It might look small and ordinary, but it isn't, because a pawn is never just a pawn. A pawn is a queen in waiting. All you need to do is find a way to keep moving forward, one square after another, and you can get to the other side and unlock all kinds of power. Wah, keren tuh. Berarti buku itu nyeritain tentang kehidupan orang yang punya sakit depresi dong? Maksudku kayak kehidupannya sehari-hari. Sayangnya nggak terlalu sih. Soalnya kan fokus utamanya bukan di situ, tapi di peristiwa yang ngebuat dia bangkit untuk bertahan hidup. Ya, sayang banget dong. Padahal kalau kehidupan dia sebagai orang yang punya depresi diceritain juga, kita kan jadi bisa lebih paham tentang orang-orang yang kayak dia kan? Iya, maksudku gitu. Katanya mereka sering banget mati rasa dan gak punya energi buat ngelakuin aktivitas mereka sehari-hari. Aku punya temen dari Tiongkok sana yang sempat punya depresi. Katanya dia frustasi banget waktu itu. Sampai dia bilang ke aku, "那是我能想到的只有两个，还是再怎么生活，结束这一切." Hanya dua yang bisa aku pikirkan saat itu. Hidup dalam siksaan atau mengakhiri semuanya. Ya ampun, kasihan teman kamu, Vel. Tapi sekarang dia udah sembuh kan? Syukurnya sih udah. Terus temenku juga ada yang begitu tahu, katanya buat bangun tidur aja susah. Parah banget ya berarti. Makanya wajar kalau orang yang punya sakit mental fisiknya jadi ikutan sakit. Iya bener, selain mental, fisik mereka jadi ikutan kena dampaknya. Iya, temanku yang awalnya suka olahraga itu jadi nggak bisa ngelakuin hobinya sama sekali tahu. Dia juga jadi jarang makan makanan sehat. Bahkan dia pernah nggak makan seharian penuh.
Waduh, terus dia makannya apa dong? Dokter nyaranin dia sih buat makan oatmeal, buat jaga kesehatannya. Aku juga beberapa kali bawain dia buah-buahan buat dimakan, biar kesehatannya tetap aman. Aku salut sama kamu, Lia. Jarang tahu ada temen yang sesuportif kamu. Iya, kamu keren banget sih. Salut. Soalnya orang-orang yang depresi itu butuh perhatian lebih dari orang-orang sekitarnya. Biar dia juga ngerasa lebih tenang. Biasa aja ah. Lagian kan emang kita harus begitu. Sekali aku juga bawain dia vitamin sama susu buat diminum. Out of topic bentar. Tapi pas kamu sebut vitamin sama susu, aku jadi keinget larutan koloid yang baru kita pelajarin di sekolah. Dua itu contoh dari larutan koloid kan? Campuran zat terlarut dan pelarut. Dengan ukuran partikel yang cukup besar, namun tetap stabil atau tidak mudah mengendap. Loh, dia malah nyambung ke situ. Tapi kalian tahu gak sih kalau orang yang punya masalah batin kayak gitu gampang terpengaruh sama keadaan sekitar tahu? Loh, terpengaruh gimana nih? Iya, temanku yang itu hampir aja masuk ke pergaulan yang salah. Dia temenan sama orang yang biasanya ngelakuin seks bebas. Aku cegat dong, aku bilang jangan. Wah iyalah, nggak boleh. Bisa-bisa dia kena HIV nanti. Seks bebas kan rawan HIV. Iya, kalau sampai dia kena HIV kan bisa lebih gawat lagi. Iya kan? Makanya untung aja dia gak sampai begitu. Syukur deh. Dia juga ke psikolog dan ngejalanin terapi buat penyembuhannya. Terus akhirnya semuanya udah normal lagi. Dia udah bisa ngelakuin olahraga lagi dan ngelakuin hobinya lagi. Bagus deh, olahraga kan ngeluarin panas dari tubuh kita ke udara atau lingkungan sekitar. Ngejaga suhu tubuh kita. Makanya olahraga bisa bikin tubuh kita jadi sehat. Iya bener tuh. Olahraga juga ngebuat kelenjar pituitari di otak ngeluarin hormon endorfin yang lalu diedarkan ke tubuh sama sistem saraf. Alhasil, kita bisa jadi lebih tenang deh. Soalnya kan hormon endorfin ngasih energi positif ke kita. Bener. Sekarang malah dia jadi jauh lebih ceria. Oh, berarti bener ya yang orang-orang suka bilang. What doesn't kill you makes you stronger. 2 jempol sih buat temenmu itu. Kalau dipikir-pikir sih mereka itu sebenarnya nggak lemah kayak yang dipikir orang-orang nggak sih? Justru mereka tuh kuat banget karena bisa bertahan dari sakit yang dialaminya sama jiwa dan fisiknya. Setuju. Aku aja nih ya kalau demam suka uring-uringan. Apalagi kalau kayak mereka ya. Iya, seberat itu emang beban mereka. Semoga teman-teman yang lagi dengerin ini, yang sekarang lagi ngalamin kesusahan, tetap semangat terus ya. Amin. Yakin kalau semua penderitaan kalian bakal berakhir nggak lama lagi. Yap, bener banget. Ingat selalu kalau hidup kalian berharga sewaktu-waktu kalau kalian menyerah. Terus, ingat juga ya, kalau masih banyak orang-orang yang peduli sama kalian. Bener banget tuh kata Feli sama Lia. Jangan lupa buat ibadah juga ya. Semangat semuanya. By the way, kalau kalian punya pengalaman yang serupa sama topik yang tadi kita bahas, boleh banget nih di-share di kolom komentar. Nah, kita ada di akhir pengunjung nih. Kami pamit undur diri dulu ya semuanya. Sampai nanti, gengs.